Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang surat niaga. Mungkin kalian pernah mendengar kata surat niaga. Nah, kita akan membahas secara rinci tentang pengertian, ciri-ciri, fungsi, cara membuat, jenis, dan contohnya. Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Apa yang dimaksud dengan surat niaga? Menurut para ahli, pengertian surat niaga adalah suatu surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha atau perusahaan untuk keperluan niaga atau bisnis. Surat niaga adalah jenis surat resmi yang isinya berhubungan dengan penawaran, jual beli barang, atau jasa sehingga sering disebut sebagai surat dagang atau surat bisnis. Dengan kata lain, surat niaga adalah surat resmi yang dibuat seseorang atau badan usaha untuk mencari keuntungan dari kegiatan bisnis. Surat niaga dapat bersifat intern maupun ekstern, tergantung situasinya. Dalam hal intern, surat niaga digunakan untuk hubungan antar pihak-pihak tertentu di dalam satu perusahaan. Sedangkan dalam hal ekstern, surat niaga digunakan untuk hubungan dengan pihak lain di luar perusahaan, baik itu perorangan maupun badan usaha. Apa saja fungsi dan tujuan dari surat niaga? Berikut adalah beberapa fungsi dan tujuan dari surat tersebut. Yang pertama, surat niaga merupakan wujud nyata atau bukti sah adanya perjanjian. Yang kedua, surat niaga menjadi alat pengingat yang harus diarsipkan dan bisa digunakan setiap kali diperlukan. Surat niaga dapat menjadi wakil penulis dalam pertemuan dengan lawan bicaranya. Surat niaga juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Dan yang terakhir, surat niaga bisa menjadi alat untuk promosi. Sesuai dengan pengertian surat niaga, surat ini digunakan untuk tujuan bisnis dan kita dapat dengan mudah mengetahui karakteristiknya. Berikut adalah ciri-ciri surat niaga pada umumnya. Surat niaga selalu berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan. Dibuat secara resmi dengan bahasa baku dan ketentuan penulisan surat yang baik. Surat niaga menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif untuk menarik perhatian. Jangan lupa untuk menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Surat niaga juga cenderung menggunakan bentuk formulir agar lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Berikut adalah macam-macam surat niaga. Ada banyak ya, sekitar 13 jenis surat. Dimulai dari surat perkenalan, kemudian ada surat penawaran, permintaan penawaran, surat pesanan, konfirmasi pesanan, pemberitahuan pengiriman barang, penolakan pesanan, surat pengadaan, jawaban pengadaan, surat penagihan, pengiriman pembayaran, penangguhan pembayaran, sampai surat jawaban penangguhan pembayaran. Ada beberapa hal penting yang wajib diperhatikan ketika membuat surat niaga. Di antaranya, menyebutkan maksud dan tujuan surat dan dasar dibuatnya surat niaga tersebut. Misalnya, membuat surat pesanan, maka sebutkan surat pemesanan tersebut berdasarkan adanya penawaran. Di dalam surat niaga harus jelas menyebutkan jenis dan jumlah produk atau jasa yang akan dipesan. Disarankan membuat daftar pesanan dengan rapi agar mudah memeriksanya. Kemudian, jangan lupa untuk menyebutkan cara pengiriman barang atau jasa yang ingin dipesan, serta bagaimana cara pembayaran barang atau jasa tersebut. Dalam surat niaga juga perlu untuk menyebutkan bagaimana cara packing yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh salah satu surat niaga. Perhatikan struktur surat niaga pada contoh surat berikut.
Kop surat merupakan komponen pertama yang harus ada dalam surat niaga. Kop surat berada di bagian paling atas dan bertujuan untuk menunjukkan identitas pengirim surat. Komponen kedua adalah nomor surat. Dalam surat niaga, nomor surat berupa gabungan angka dan huruf yang dicantumkan dalam surat keluar sebuah instansi, perusahaan, atau lembaga yang disesuaikan dengan nomor berkas yang berhubungan dengan surat tersebut. Kemudian ada lampiran. Lampiran ini dapat berupa teks atau gambar yang akan mendukung tujuan dari surat niaga. Perihal merupakan isi pokok dari surat yang dikirimkan. Cantuman alamat dan tanggal surat dilakukan untuk memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal surat tersebut dibuat. Alamat dan tanggal surat ini kadang juga tidak ditulis jika sudah ada di kop surat. Salam pembuka yang ada dalam surat. Salam pembuka ini ditulis dengan huruf kapital pada awal kalimat dan diakhiri dengan tanda koma. Isi surat terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pembuka berfungsi sebagai pengantar informasi yang ingin disampaikan. Bagian isi berisi poin penting informasi yang disampaikan. Bagian penutup berisi ucapan terima kasih dan harapan pengirim surat kepada penerima surat. Salam penutup berupa hormat kami yang ditulis setelah bagian isi surat. Penulisan salam penutup ini sama seperti salam pembuka, yaitu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Jangan lupa nama jelas dan tanda tangan pengirim surat. Tanda tangan ini dilakukan oleh pengirim surat dan berfungsi sebagai legalitas dari surat niaga. Jabatan pengirim surat ditulis untuk menjelaskan posisi dari pengirim surat di dalam perusahaan. Demikian penjelasan materi tentang surat niaga. Di next video berikutnya kita akan membahas secara detail satu persatu dari contoh-contoh surat niaga. Jangan lupa ya update terus dari video channel Ayo Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.